Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan membaca hadis nomor 360 berkaitan dengan hukum salat sunnah sebelum maghrib 2 rakaat. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. An Abdullah ibni Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Kerjakanlah salat sebelum maghrib. Kerjakanlah salat sebelum maghrib. Thumma qala fi tsalitsah. Kemudian beliau ulangi sebanyak 3 kali. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Beliau ulangi perintah itu 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan setelah pesan yang ketiga, liman syaa, bagi siapa yang ingin melaksanakannya. Karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnatan. Karena beliau tidak ingin manusia atau masyarakat menjadikannya sebagai sunnah. Dan yang dimaksud sunnah di sini adalah kebiasaan rutin sebagaimana layaknya kewajiban. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, dan dalam riwayat Ibnu Hibban, kalau tadi rawahul Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Hibban dinyatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'atain. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sebelum maghrib sebanyak 2 rakaat. Wali Muslimin, dan dalam riwayat Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami dulu melaksanakan salat 2 rakaat sebelum atau setelah terbenam matahari, setelah masuk waktu maghrib. Fakana sallallahu alaihi wasallam yarana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat praktek kami. Falam ya'murna walam yanhana, beliau tidak memerintahkan kami dan tidak melarang kami. Hadisnya riwayat Muslim. Sebelum kita membahas tentang salat 2 rakaat sebelum maghrib, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan perawi hadis Abdullah bin Mughaffal. Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, salah satu di antara peserta Bai'at Ridwan, tahta syajarah, di bawah pohon yang ada di daerah Hudaybiyah. Mereka melakukan Bai'at Ridwan. Kenapa disebut sebagai Bai'at Ridwan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta asy-syajari fa'alima ma fi qulubihim. Allah telah meridhai semua orang yang membaiat dirimu tahta syajar, di bawah pohon. Dan yang dimaksud adalah baiat setelah atau sebelum kejadian perjanjian Hudaybiyah. Sehingga disebut sebagai Bai'at Ridwan karena Allah meridhai semua orang yang menjadi peserta bai'at itu. Dan pohon itu setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang masa Abu Bakar, lalu awal-awal Khalifah Umar radhiyallahu anhu, dikeramatkan oleh sebagian orang. Sehingga orang ke sana ngalap berkah, ngelus-ngelus pohon itu. Karena dulu kaum muslimin berbaiat di sini turun ridho dari Allah. Allah meridhai mereka. Maka pohon itu dijadikan sebagai pohon untuk ngalap berkah. Oleh Umar melihat fenomena ini, pohon itu langsung ditebang dan dihilangkan. Sehingga tidak boleh tempat itu dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Dari sini kita bisa melihat bagi para sahabat, antara keselamatan akidah dengan keselamatan budaya, mereka lebih milih yang mana? Akidah. Sehingga meskipun pohon ini pohon bersejarah, punya latar belakang sejarah,
ada sisi perjuangan. Karena baiat ridwan itu kan mereka membaiat untuk sehidup semati menuntut darahnya Utsman. Kaum muslimin berangkat untuk melakukan umrah di tahun 6 Hijriah. Begitu sampai di Hudaybiyah yang sekarang disebut dengan Asy-Syumaisi, mereka ditahan. Nggak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya Nabi SAW mengutus Utsman radhiyallahu anhu untuk berangkat menuju Mekah dalam rangka melakukan negosiasi. Tapi Utsman lama nggak balik-balik. Bahkan sampai terdengar berita Utsman dibunuh oleh orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya dan kemudian mereka berbaiat sehidup semati untuk nuntut darahnya Utsman. Apapun yang terjadi akan digeruduk kota Mekah. Meskipun ketika itu mereka membawa senjata yang sangat terbatas. Senjata musafir, bukan senjata orang yang perang. Sebab musafir di masa silam itu membawa senjata, tidak sebagaimana sekarang. Ya mungkin paling cuma satu pedang atau satu tombak, sehingga mereka tidak membawa persiapan untuk perang. Semuanya berbaiat di bawah pohon itu dan Allah Subhanahu wa taala turunkan ridhonya. Berarti pohon ini punya latar belakang sejarah, punya semangat perjuangan dalam sejarah. Namun Masya Allah, ketika pohon ini dijadikan sebagai salah satu media untuk menjurus kepada kesyirikan, mereka tidak sujud kepada pohon. Mereka tidak menyembah pohon, tapi mereka ngalap berkah ke pohon. Akhirnya pohon itu ditebang oleh Umar radhiyallahu anhu. Sehingga mempertahankan kelestarian situs sejarah dengan mempertahankan kelestarian akidah, mempertahankan kelestarian akidah bagi para sahabat lebih penting yang kedua. Situs sejarah hilang nggak masalah, tapi kalau akidah hilang, ini bisa berbahaya. Sehingga kalau ada salah satu situs sejarah yang bisa mengancam keselamatan akidah bagi para sahabat, itu dihilangkan. Mungkin nilainya akan berbeda kalau itu ada di zaman sekarang. Karena di tempat kita situs sejarah itu sangat dihargai, melebihi penghargaan terhadap keselamatan ideologi. Sehingga ketika ada orang yang menemukan situs sejarah tertentu, maka nanti negara akan mengambil alih dan menjadi salah satu cagar budaya atau cagar alam yang dilindungi. Dan ini berbeda dengan semangat yang dimiliki oleh para sahabat di masa silam. Baik. Wa kana yumsiku bi aghsaniha an wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mughaffal itu memegangi rantingnya agar tidak mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya pohon kan mangklung sampai bawah, sehingga orang kalau berdiri di bawahnya nanti kena kepalanya kena dahannya atau kena rantingnya atau kena dedaunannya. Abdullah bin Mughaffal megangi itu. Kalau bahasa Jawa memiak tahu ya. Bahasa Indonesianya apa? Menyibak. Itu disibak oleh Abdullah bin Mughaffal biar tidak mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk di antara 10 orang alladzi ba'athahum Umar ilal Basrah liyufaqihun nas. Termasuk di antara 10 orang yang diutus oleh Umar radhiyallahu anhu untuk berangkat ke Basrah mengajarkan agama kepada masyarakat. Beliau tinggal di Madinah, lalu pindah ke Basrah, wa batana biha daran qurba al-Masjid al-Jami', lalu beliau bangun rumah di sana dan di sana beliau meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah menurut salah satu pendapat ulama. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau wa ardahu, dan Allah menurunkan ridhonya kepada Abdullah bin Mughaffal al-Muzani. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Kerjakan salat sebelum maghrib, kerjakan salat sebelum maghrib. Beliau sampaikan sebanyak 3 kali. Dengan perintah tapi tanpa diiringi dengan keterangan. Andaikan perintah di situ hanya titik pada kalimat shallu qabla al-maghrib, kerjakanlah salat sebelum maghrib, maka Anda indikasi
salat sebelum maghrib, qobliyah maghrib hukumnya wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Namun kemudian setelah beliau mengucapkan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kalimat liman syaa, bagi siapa yang mau, dan ini menjadi indikasi bahwa perintah di sini perintah yang tidak wajib. Sehingga para ulama sering membahas hadis ini dalam kajian usul fikih berkaitan dengan status hukum perintah dalam syariat, di mana mereka punya kaidah al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib, illa idza kana fihi qarinatun ala ghairihi, kecuali jika di sana ada indikator yang menunjukkan makna selain wajib. Contohnya adalah indikator liman sya, bagi siapa yang mau, berarti perintah di situ perintah yang bukan wajib. Kemudian kata Abdullah bin Mughaffal, karahiyata ayyattakhidahan nasu sunnatan, karena beliau tidak ingin masyarakat menjadikannya sebagai ajaran. Beliau sebut di sini sunnatan, dan yang dimaksud adalah kewajiban. Karena makna sunnah dalam pemahaman ulama usul, makna sunnah dalam pemahaman ulama usul, sunnah di situ adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka, para ulama usul i'tiqad, para ulama yang memegang masalah prinsip akidah, kalau ada sebutan sunnah itu maksudnya ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sunnah dalam arti jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa, itu sunnah dalam definisi ulama fikih. Dan definisi ini khusus untuk kajian disiplin ilmu fikih yang datangnya belakangan. Karena ilmu hadis dengan ilmu fikih duluan mana? Hadis. Hadis, para ulama sudah mengkajinya sejak masa silam, bahkan sebelum ada kodifikasi buku-buku hadis. Sedangkan fikih itu baru muncul pasca kodifikasi buku-buku hadis. Sehingga definisi sunnah dalam arti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dosa, itu definisi sunnah menurut istilah ulama fikih. Tapi kalau menurut istilah ulama akidah, ulama usul, dan ulama hadis, sunnah itu maksudnya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat Ibnu Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat maghrib 2 rakaat. Dan dalam riwayat Muslim dari Anas, beliau menceritakan, kami salat 2 rakaat setelah terbenam matahari, berarti setelah masuk waktu maghrib, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, namun beliau tidak memerintahkan maupun melarang kami. Sehingga kalimat beliau tidak memerintahkan maupun melarang kami menunjukkan di situ ada sunnah takririyah, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat lalu beliau diamkan, itu jadi dalil. Beda dengan manusia zaman sekarang ya. Tadi Pak Yai lihat tapi beliau diam saja. Belum tentu boleh. Karena Pak Yai lihat, diam saja, ada banyak faktor. Bisa jadi nggak berani mengingatkan, bisa jadi sungkan, bisa jadi pekewuh, bisa jadi ada banyak faktor. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan beliau diam saja, jadi dalil. Dan ada manusia yang diamnya jadi dalil. Pertama, yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang beliau diamkan itu menjadi salah satu cabang dalil yang disebut dengan sunnah takririyah. Kemudian di bawahnya adalah para sahabat khulafaur rasyidin. Di bawahnya lagi adalah para sahabat yang senior. Kenapa diamnya bisa jadi dalil? Karena mereka ini orang yang sensitif terhadap maksiat. Ketemu pelanggaran nggak bakalan diam, langsung diingetin. Walaupun pelanggaran itu terjadi di kalangan orang yang menjadi seniornya. Makanya kita bisa saksikan para sahabat ketika ketemu sahabat yang lain, dan kemudian sahabat yang lain itu melakukan perbuatan yang menurut dia salah, pasti nanti akan diingatkan, kamu nggak boleh kayak gini, ini salah, ini keliru. Sehingga terjadilah
antara satu sahabat dengan sahabat yang lain saling mengingatkan. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu punya pemahaman, orang kalau dalam kondisi junub dan dia tidak bisa menggunakan air atau tidak punya air, maka dia nggak sholat sampai ketemu air. Sehingga misalnya ada orang yang junub dalam posisi sakit dan dia nggak bisa mandi karena sakit, pakai air hangat nggak bisa, pakai air dingin nggak bisa, maka dia nggak sholat sampai dia sembuh bisa mandi baru sholat. Itu fikihnya Umar ibn Khattab. Dan fikih ini dikoreksi oleh Ammar bin Yasir, dibantah oleh Ammar, dan Ammar mengatakan kalau nggak bisa mandi tayammum. Lalu Ammar menceritakan pengalaman beliau bersama rombongan dan waktu itu ada Umar. Dalam rombongan itu Umar dan Ammar junub dan tidak ada air. Ammar bin Yasir gulung-gulung di tanah. Gulung-gulung sebagaimana layaknya binatang. Dalam anggapan beliau, tanah itu pengganti air. Maka seluruh permukaan badannya dilumuri dengan tanah. Sedangkan Umar nggak sholat. Beliau duduk, masyarakat atau rombongan sholat subuh, tapi Umar nggak sholat. Nunggu sampai Madinah. Akhirnya ketika rombongan sampai di kota Madinah, Ammar menceritakan kejadian ini kepada Rasulullah SAW, dan kemudian Nabi SAW mengajarkan tata cara tayammum. Innama kana yakfika an taqula hakadha. Kalau kamu tayammum, sebenarnya kamu cukup melakukan gerakan seperti ini. Lalu Nabi SAW menepukkan tangannya sekali, kemudian dipakai untuk mengusap wajah, dan kedua telapak tangan selesai. Kaki jangan ditayamumi, ya. Karena kaki bukan anggota tayamum. Sedangkan Umar mandi, selesai mandi, beliau sholat dan mengqadha sholat yang tadi ditinggal. Tapi pendapatnya Umar ini dikoreksi oleh Ammar. Meskipun antara Umar dengan Ammar senior mana Pak? Memang kalau dari sisi usia, Ammar termasuk sahabat yang senior. Tapi dilihat dari kedekatan dengan Nabi SAW, Umar lebih dekat. Karena Umar Khulafaur Rasyidin. Sehingga seorang sahabat bisa ngoreksi Khulafaur Rasyidin. Sebab mereka adalah orang yang sangat sensitif dalam masalah apa? Melihat kesalahan di depannya. Ada kesalahan, nggak bakalan didiamkan. Langsung diingatkan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah satu ketika membeli minyak dari seorang pedagang di pasar. Dan deal harganya berapa? Harganya sekian dinar misalnya. Setelah deal, lalu tiba-tiba ada orang yang jawel Ibnu Umar. Berapa kamu jual? Saya mau beli harga sekian, mau nggak? Kata Ibnu Umar, dia memberikan untung kepada saya dengan keuntungan yang banyak. Minyaknya masih berada di tempat. Jadi Ibnu Umar beli dari A. Minyaknya masih ada di situ. Setelah selesai Ibnu Umar beli, tiba-tiba ada orang mendekat, butuh minyak itu. Ibnu Umar dijawel. Saya beli sekian, mau nggak? Dikasih keuntungan yang mahal. Ketika Ibnu Umar hampir saja salaman dengan orang yang kedua, tiba-tiba ada orang yang narik dari belakang, ditarik pundaknya dari belakang. Fa'idha huwa Zaid ibn al-Arqam. Ternyata beliau adalah Zaid bin Arqam. Dan Zaid mengatakan Rasulullah SAW melarang seseorang menjual sesuatu di tempat dia beli hatta yartahila min, sampai dia pindahkan barangnya dari tempat itu. Padahal ini Zaid dengan Ibnu Umar ya dekat atau lebih senior Ibnu Umar kalau dari sisi keilmuan. Tapi Ibnu Umar nggak tahu dalil itu, Zaid tahu. Maka diingatkan, ditarik pundaknya, terus disampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh bagaimana tingkat sensitif para sahabat terhadap masalah pelanggaran. Ketemu pelanggaran langsung diingatkan. Kalau kita kan nggak enak ya, saya mau ngomong gimana ya? Saya mau ngingetin kok kayaknya nggak enak, saya nggak enak terus. Padahal kalau nggak enak kasih garam dikit, dah enak insya Allah. Tapi tetap bertahan nggak enak. Akhirnya jadinya amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan suasana
yang terbiasa di tengah kita. Padahal Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia karena punya 3 sifat. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah. Dan para sahabat disebut oleh Allah sebagai sebaik-baik umat karena amar ma'ruf di tengah mereka selalu jalan. Sehingga jadi kebiasaan. Dan ini di zaman kita termasuk barang langka. Sehingga ngingetin sedikit, nanti dilihatin terus. Apa ini ya? Anda kalau misalnya mau jadi polisi wudu saja. Setelah belajar wudu yang benar, sudah berdiri di tempat wudu. Lihatin siapa yang wudunya salah. Tegur, mas, wudunya salah mas. Nggak kayak gini. Itu masih jadi perbincangan banyak orang. Itu tolong ya. Bajunya belum lengannya belum dibuka misalnya. Atau apalagi itu pecinya belum dilepas. Atau tangannya masih kering sikutnya. Atau kakinya nggak digosok. Kakinya masih kering tumitnya. Mungkin banyak sekali pelanggaran seperti itu. Cuman kan kita kalau melihat ada orang yang wudunya salah, gimana Pak? Itu urusan pribadi dia. Itu urusan pribadi dia. Padahal bisa jadi wudu yang salah itu mengancam keabsahan sholatnya. Sholatnya jadi batal. Kita kalau mau ngingetin kadang mikir-mikir. Diingetin nggak ya? Diingetin nggak ya? Mau ngingetin tuh malu dia. Karena malu, akhirnya yang salah tetap salah. Baik. Karena itu dulu para sahabat tidak demikian. Mereka ketika melihat kesalahan, langsung mereka ingatkan. Sebagaimana yang menjadi kebiasaan mereka. Karena itu diamnya mereka jadi dalil. Sedangkan diamnya kita bukan dalil. Walhamdulillahirabbil alamin. 2 hadis sudah kita baca. Selanjutnya kita akan kemudian sebagai tambahan ya. Sebagian masjid itu punya pemahaman bahwa antara adzan dan iqamat untuk salat maghrib itu paling pendek. Begitu adzan langsung iqamah. Ada kayak gitu Pak? Ada ya? Di sebagian masjid seperti itu. Dengan anggapan tidak ada qobliyah maghrib. Maka begitu adzan langsung iqamah. Dan ini mungkin kurang tepat. Karena sebelum maghrib itu ada salat sunnah, qobliyah maghrib. Sehingga selesai adzan maghrib, seharusnya tidak langsung iqamah, berikan jeda bagi kaum muslimin untuk melakukan salat qobliyah maghrib. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 362. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu ar-rak'atayn allatayn qabla salati subhi hatta inni aqul aqra'a bi ummil kitab." Muttafaqun alaih. Nabi SAW itu melakukan sholat qobliyah subuh dengan ringan. Sampai saya komentar, apakah beliau baca Fatihah atau enggak ya? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan Aisyah menyampaikan demikian karena beliau melihat kebiasaan Nabi SAW kalau sholat itu panjang-panjang. Sehingga ketika beliau melihat Nabi SAW sholatnya cuma pendek, Aisyah sampai curiga, jangan-jangan tidak baca Fatihah. Tapi nggak mungkin tidak baca Fatihah. Karena bacaan Fatihah dalam sholat hukumnya apa? Rukun. Kemudian yang hadis berikutnya, dari Abu Hurairah. Hadis nomor 363. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atainil fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan 2 rakaat fajar maknanya apa? Qobliyah subuh. Karena salah satu di antara makna salat fajar adalah salat qobliyah subuh. Dulu sudah pernah kita sampaikan makna salat fajar ada berapa?
3 apa 4? 3. 1. Salat qobliyah subuh. Yang kedua, salat subuh itu sendiri. Yang ketiga, salat fajar. Bukan salat syuruk. Enggak ada, cuma 2 saja ya. Sehingga makna salat fajar itu ada 2. Yang pertama qobliyah subuh, yang kedua salat subuh itu sendiri. Dan kita pahami sesuai konteksnya. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW ketika salat fajar, beliau membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama dan kedua. Berarti dalam hal ini salat fajar di sini salat subuh atau salat qobliyah subuh? Qobliyah subuh. Kenapa? Karena salat subuhnya Nabi SAW itu bacaannya panjang. Sehingga tidak sependek Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim. Jika kita perhatikan, Rasulullah SAW sering menggandengkan 2 surat ini dalam beberapa salat sunnah. Terutama salat sunnah di ujung siang dan di ujung malam. Salat sunnah di ujung malam, apa itu? Witir. Witir 3 rakaat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas. Sehingga di penghujung malam mengakhiri ibadah beliau dengan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qobliyah subuh awal siang. Setelah masuk subuh, beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Ba'diyah maghrib, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Yang itu merupakan ujung siang. Sehingga beliau sering menggandengkan 2 surat ini. Demikian pula setelah tawaf, salat 2 rakaat, beliau juga membaca 2 surat ini. Ada apa dengan 2 surat ini? Para ulama mengatakan dalam Al-Quran ada 2 surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas yang pertama adalah Qul huwallahu ahad, yang disebut dengan surat Ikhlasun Niyah atau Ikhlasul Qalbi. Surat yang mengajarkan ikhlas dalam prinsip dan ideologi. Yang kedua, surat Al-Ikhlas yang kedua adalah surat Al-Kafirun, yang disebut dengan surat Ikhlasul Amal. Surat ikhlas dalam tindakan dan perbuatan, yang mengajarkan bagaimana interaksi yang ideal antara muslim dengan non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun sampai akhir surat. Sehingga surat Al-Ikhlas Qul wallahu ahad disebut dengan ikhlasun niyah, sedangkan Qul ya ayyuhal kafirun disebut dengan ikhlasul amal. Dua-duanya surat Al-Ikhlas. Surat Qul huwallahu ahad menanamkan prinsip ideologi, sedangkan Al-Kafirun menanamkan prinsip interaksi. Karena kita punya ideologi, nanti akan berinteraksi dengan orang yang ideologinya beda. Bagaimana cara interaksi yang ideal dalam berideologi? Bacalah surat Al-Kafirun. Nah, sekarang apakah surat Al-Kafirun itu surat toleransi, Pak Ustadz? Kata orang Al-Kafirun adalah surat toleransi. Coba diperhatikan, mungkin enggak kalimat ini kalimat toleransi? Padahal memberikan kesan agak keras. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai wong-wong kafir. Kalimat orang-orang kafir itu kalimat toleransi atau kalimat keras? Keras. Kalau yang toleransi wahai non-muslim. Tapi Quran tidak bunyi demikian. Tapi yang disampaikan Quran adalah qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Sehingga kalau disebut ini adalah surat toleransi yang mengajarkan bagaimana cara bertoleransi, ini mungkin keliru dari awal. Meskipun bukan berarti surat ini mengajarkan radikalisme, beda ya. Menyebut surat ini sebagai surat toleransi dalam arti membangun ukhuwah persaudaraan dengan non-muslim, ini kebablasan kalau memahami tafsir keduren di dunia saiki ya. Tafsir terlalu ketinggian, enggak benar. Karena enggak mungkin kalau itu tujuannya toleransi, panggilannya
ayyuhal kafirun. Panggilannya apa Pak? Ahlal kitab misalnya. Kalau itu dengan ahli kitab. Sehingga dipanggil dengan status. Bukan dipanggil dengan gelar yang menunjukkan makna berkonotasi negatif. Non-muslim dipanggil wong kafir, mau nggak? Mau nggak Pak? Nggak mau. Mereka nggak mau dipanggil orang kafir. Wahai wong-wong kafir. Nggak mau mereka. Nggak sopan panggilan ini. Lalu di bagian akhir surat Allah mengatakan, lakum dinukum waliyadin. Milik kalian agama kalian dan milikku agamaku. Jadi urusan agama itu sendiri-sendiri. Jangan dicampur aduk. Maka yang beragama Islam, ibadah mereka di masjid. Yang beragama Nasrani, ibadah mereka di gereja. Yahudi, ibadah mereka di tempat ibadahnya Yahudi. Dan seterusnya. Masing-masing punya tempat ibadah sendiri-sendiri. Punya perayaan sendiri-sendiri, punya hari besar sendiri-sendiri, maka antara satu dengan yang lain, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Kita tidak mau mencampur adukkan agama kita. Begitu. Sehingga ideologi diiringi dengan membangun prinsip, punya identitas, tidak mencampur adukkan agama. Dan tidak mencampur adukan agama tidak sama dengan menolak keberadaan agama. Kalau menolak keberadaan agama, itu bisa jadi termasuk menyalahi undang-undang. Karena diakui oleh negara, tapi ditolak. Karena sifatnya menolak keberadaan. Tapi kalau tidak mau mencampur adukan agama, itu benar. Maka kita, kaum muslimin, menerima keberadaan aneka agama di Indonesia. Menerima keberadaan. Karena itu sudah menjadi undang-undang pemerintah. Tapi kita tidak mengizinkan dan tidak membolehkan agama dicampur adukkan. Karena agama itu urusan pribadi masing-masing, maka jangan dicampur adukkan. Nah, maka Nabi SAW mengajarkan dua prinsip tauhid ketika di ujung-ujung siang dan ujung malam sebagai bentuk mengajarkan dan menanamkan prinsip tauhid kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan dulu sudah pernah kita bahas berkaitan dengan ayat-ayat yang dibaca ketika qobliyah subuh, termasuk diantaranya adalah Al-Baqarah ayat 136, kemudian surat Ali Imran ayat 52. Dan di dua ayat ini mengajarkan prinsip membela kebenaran yang dulu ditinggalkan oleh para nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.